Halo teman-teman, kali ini aku ada data asuransi. Ini asuransi di suatu perusahaan. Di sini ada tabel customer, terus ada polis asuransi, ada klaim, ada metode pembayaran, ada agent, ada polis agent, sama ada coverage. Jadi di sini tugas aku akan menelaah data dari data asuransi ini dengan beberapa tabelnya. Yang pertama itu di tabel customer, nih, lihat di sebelah kiri. Ini ada nama, umur, kota, pekerjaan. Di sini yang menjadi primary key atau kata kuncinya itu yaitu customer. Customer itu berisi tentang ID customer, nama yaitu nama customer, umur itu umur customer, kota asal customer, dan pekerjaan customer. Selanjutnya yaitu tabel polis. Di tabel polis ada 5 kolom, yaitu ada polis ID polis, ada customer ID, ada jenis polis, premi bulanan, dan tanggal mulai. Polis ID itu ya polis ID customer, terus jenis polis itu jenis polis asuransi, lalu ada premi bulanan yaitu besar premi yang dibayarkan per bulan, selanjutnya ada tanggal mulai yaitu tanggal mulai polis. Ini untuk primer key-nya atau kata kuncinya itu di polis ID. Selanjutnya tabel claim. Di tabel claim ada 5 kolom juga. Ada claim ID, ID polis, tanggal klaim, jumlah klaim, dan status. Tanggal klaim itu tanggal klaim asuransi, jumlah klaim asuransi, status klaim, primary key-nya yaitu claim ID. Ini buat yang mau lihat datanya sebelah kiri. Kecilin dulu biar kelihatan. Jadi di tabel ini tuh ada 5 kolom. Selanjutnya ada tabel payment atau metode pembayaran. Tabel ini ada 5 kolom. Ada ID pembayaran, ID polis, tanggal, dan jumlah serta metode pembayaran. Kata kuncinya itu ID pembayaran. Selanjutnya ada tabel agent. Ada 4 kolom, yaitu ada kolom nama, kolom kota, dan komisi. Selanjutnya ada tabel polis agent. Ada 3 kolom, ada ID polis, dan ID agent. Primary key-nya ID polis. Kalau tabel selanjutnya yaitu tabel coverage. Ada 4 kolom. Ini ada yang bisa di-cover dari polis atau asuransi maksudnya. Ada kesehatan, ada jenis polis, manfaat, limit. Di jenis polis ada polis kesehatan, jiwa, kendaraan, dan properti. Selanjutnya ini ada diagram. Ini aku gedein. Ini ada diagram penyambung antara tabel-tabel. Di sini terlihat kalau tabel customer itu nyambung ke tabel polis
Nyambung ke payment. Pokoknya dia semuanya saling berkaitan. Selanjutnya, menganalisis karakter data menggunakan min, median, modus, min, max, minimal, maksimal, standar deviasi. Yang pertama di tabel customer. Ini yang kita uji itu kolom yang numerik, yang bisa dihitung atau angka. Ini yang pertama ada customer. Di customer ini ada 5 kolom dan yang bisa dihitung itu umur ya. Jadi aku di sini menghitung umur. Dapatlah hasil untuk rata-rata umur yang ikut atau umur pelanggan sekitar 45 tahun. Rentang umur cukup luas, sekitar 12 tahun, yaitu dari 21 sampai 65 tahun. Dan variasi umur cukup beragam, karena minimal atau umur yang paling kecil mengikuti asuransi itu berumur 21 tahun dan paling tua yang mengikuti asuransi yaitu umur 65 tahun. Selanjutnya pada tabel polis ada premi bulanan. Rata-rata premi sekitar 1 juta. Rentang premi sangat besar. Variasi premi tinggi antar pelanggan karena beda-beda, ada yang kendaraan itu sekitar 1,5 juta, ada kesehatan itu sekitar 1,7 1,7 juta per bulan. Properti juga tergantung propertinya, tergantung kecil dan besar yang properti. Jadi setiap orang itu beda-beda dan semuanya di atas 1 juta. Selanjutnya di tabel claims yang aku hitung yaitu jumlah klaim. Rata-rata jumlah klaim sekitar 25 juta yang disetujui. Rentang klaim sangat luas, yaitu dari 590.000 sampai 49 juta, tergantung jenis polis yang diambil dan tergantung kerusakan yang dialami atau kerugian yang dialami. Variasi klaim sangat tinggi, terdapat klaim besar yang meningkatkan rata-rata. Karena ini yang paling tingginya dia bisa ada 49.950.359 rupiah dan yang paling kecil itu sekitar 2 juta. Maaf, maksud aku sekitar 590.000. Selanjutnya ada table payment. Di tabel payment ada jumlah payment. Rata-rata pembayaran sekitar 1 juta. Rentang pembayaran cukup tinggi, variasi pembayaran tinggi karena ada yang 100.000 paling kecil, sedangkan yang paling gede itu ada sekitar 1.900.000 rupiah. Selanjutnya ada tabel agent. Ini adalah komisi yang didapat dari para agent jika mendapat customer. Rata-rata komisi agen 10%, rentang komisi 5-10%, variasi komisi rentang kecil karena pilihannya cuma ada 5%, 10%, 15%, itu aja. Dan selanjutnya selanjutnya kita memvisualisasi data. Yang pertama pada tabel payment, karena di tabel payment ini banyak yang bisa kita ulik. Ada history atau histogram umur customer. Terlihat dari ini bar chart. Kelompok usia 46 sampai 51 tahun paling dominan. Mayoritas pelanggan berada di usia berbayar. Usia 56 sampai 61 tahun dan 51 sampai 56 tahun juga cukup tinggi, menunjukkan banyak pelanggan usia matang.
Usia 26 sampai 31 tahun, paling rendah, pelanggan muda relatif lebih sedikit. Distribusi merata, semua kelompok umur tetap berkontribusi, tidak terlalu terpusat pada satu usia saja. Masih di tabel customer, premi pada rentang menengah sekitar 1,3 juta sampai 1,5 juta, paling banyak dipilih, kisaran harga ideal bagi pelanggan. Premi tinggi di atas 1,7 lebih sedikit menunjukkan sensitivitas terhadap harga. Ini udah mulai nurun dia. Premi rendah hingga menengah tetap stabil, masih banyak pelanggan di segmen ini. Distribusi cukup seimbang, variasi premi digunakan oleh berbagai segmen pelanggan. Selanjutnya data customer. Ini ada pekerjaan, lalu domisili dari para customer asuransi. PNS memiliki jumlah customer paling tinggi di beberapa kota. Karyawan dan mahasiswa cukup stabil di semua kota. Wira swasta cenderung paling rendah. Bandung dan Medan memiliki jumlah customer paling tinggi dibanding kota lain. Selanjutnya ada pie chart di tabel payment. Ini metode pembayaran yang digunakan customer dalam membayar asuransi, yaitu e-wallet paling dominan. Ini yang warna oranye. Metode pembayaran utama customer, auto debit dan transfer memiliki proporsi yang cukup seimbang. Terdapat data kosong pada metode pembayaran, mungkin ini cash, menunjukkan tren customer lebih memilih pembayaran digital. Tujuan analisis ini bertujuan untuk mengetahui karakteristik data customer asuransi, mengidentifikasi pola distribusi customer, mengetahui preferensi metode pembayaran, menentukan insight untuk mengambil keputusan. Dataset terdiri dari customer, police, claims, payment, agent, police agent, dan coverage. Data mencakup jumlah customer, kota dan pekerjaan, metode pembayaran, dan aktivitas transaksi atau pembayaran. Metode analisis, seperti yang udah aku jelasin tadi, ada statistik deskriptif, menggunakan mean, median, modus, minimum, maksimum, dan standar deviasi. Untuk visualisasi data, menggunakan column chart, pie chart, dan line chart. Hasil analisis distribusi customer. Customer tersebar di beberapa kota seperti Bandung, Jakarta, Medan, Surabaya, dan Yogyakarta. PNS memiliki jumlah customer paling tinggi. Wira swasta memiliki jumlah paling rendah. Terdapat data kosong atau blank pada beberapa kategori. Pola customer dengan pekerjaan tetap lebih dominan karena mereka biasanya memiliki gaji yang tetap dan asuransi itu penting ya bagi setiap orang. Jadi mereka merasa asuransi termasuk kebutuhan primer. Distribusi antar kota relatif merata. Tidak semua kategori memiliki kontribusi yang sama. Metode pembayaran e-wallet paling dominan karena mudah dan bisa dilakukan secara jarak jauh. Auto debit dan transfer cukup seimbang. Selanjutnya ada tren data. Data menunjukkan adanya fluktuasi, terdapat kenaikan dan penurunan pada periode tertentu. Tren tidak sepenuhnya stabil. Kesimpulan, customer didominasi oleh PNS, maksudnya pekerjaan PNS. Distribusi customer cukup merata antar kota. Metode pembayaran digital lebih banyak digunakan. Data masih mengandung missing value. Rekomendasi, optimalkan metode pembayaran digital. Tingkatkan penetrasi pada segmen wira swasta dan lakukan data cleaning untuk menghilangkan data kosong. Hipotesis, customer dengan pekerjaan tetap cenderung lebih banyak menggunakan layanan asuransi dibandingkan pekerjaan lain. Sekian hasil telaah data asuransi dari saya. Terima kasih.